Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiem Manafis, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam dari UIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini ditemani oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Nur Hasanah yang berada di Desa Sampora. Mohon izin waktunya Ibu untuk menjelaskan apa latar belakang berdirinya Majelis Taklim. Terima kasih kepada Ananda Nadirul Manafis, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam dari Syekh Nurjati. Senang ketika saya bisa berkomunikasi, memaparkan tentang bagaimana keberadaan Majelis Taklim Nur Hasanah, khususnya yang ada di Desa Sampora. Majelis Taklim Nur Hasanah yang ada di Desa Sampora berdiri dengan keingintahuan masyarakat tentang bagaimana pemahaman mengenai agama, yang pada akhirnya menjadikan satu wadah bagaimana pengalaman agama atau pemahaman agama itu bisa berkembang, dan itu menjadikan kita satu organisasi yang ada di masyarakat yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan buat pemahaman keagamaan khususnya di Desa Sampora. Mungkin itu deh. Terima kasih kepada Ibu yang menjelaskan seputaran Majelis Taklim. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa misi dari Majelis Taklim di Desa Sampora? Oke, kalau untuk visi dan misi organisasi atau Majelis Taklim yang ada di Desa Sampora, visi dan misinya bagaimana ketika pandangan masyarakat tentang agama yang bisa menjadikan satu arahan, satu kebermanfaatan tentang wawasan keagamaan tadi, sehingga keagamaan tadi menjadikan satu tolak ukur mereka bisa berdekatan atau mereka bisa menjalankan ibadah secara baik dan benar. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan rutin yang berada di Majelis Taklim? Oke, terima kasih Pak Ade. Kalau untuk Majelis Taklim dalam artian siapa saja atau bagaimana kegiatannya, kalau untuk bicara tentang organisasi di Sampora atau Majelis Taklim tadi, bahwa Majelis Taklim itu terdiri dari memang jamaah rata-rata adalah ibu-ibu pengajian, ibu-ibu lah gitu ya. Nah, untuk program kami ada program per minggu, per bulan, per 3 bulan atau per tahun. Untuk per minggu kami mengonsep untuk bagaimana pengajian itu tidak hanya berlandaskan hanya untuk urusan-urusan ibadah, tapi ada juga muamalah, ada juga akidah, ada juga fikih, yang pada akhirnya di situ menjadikan satu materi yang per minggunya atau per jadwalnya itu berbeda-beda, sehingga wawasan yang akan diperoleh oleh ibu-ibu itu wawasannya yang mudah-mudahan menjadikan kompleks gitu ya. Artinya kompleks itu berarti menyeluruh, tidak hanya terkait ibadah tapi urusan-urusan muamalah yang lain yang berkaitan dengan agama. Lantas untuk kegiatan-kegiatannya tadi yang saya sudah sebutkan, bahwa kegiatan di Majelis Taklim itu ada per minggu, ada per bulan, dan ada per 3 bulan. Untuk per 3 bulan itu kami juga mengadakan ada kegiatan parenting. Parenting itu bagaimana secara psikologis kita berdekatan dengan anak-anak, cara mendidik anak-anak, bagaimana di rumah tangganya, bagaimana di sekolahnya, bagaimana di lingkungannya, dan itu terangkum yang insya Allah menjadikan Majelis Taklim di kami itu Majelis Taklim yang berdaya guna buat di masyarakat, sehingga masyarakat kami menjadikan masyarakatnya insya Allah mudah-mudahan menjadikan badatun atau ghafur yang pemahaman agama di masyarakat khususnya ibu-ibu itu menjadikan sesuatu yang barokah dunia dan akhirat. Oke, terima kasih kepada Ibu yang menjelaskan. Sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir, apa rencana Ibu kedepannya untuk memperluas atau kegiatan komunikasi? Oke, siap. Kalau untuk memperluas komunikasi, jujur ya Dek, kalau kami tuh ibu-ibu rata-rata adalah ibu-ibu yang gaptek, yang artinya cara media sosial tuh baru hanya bisa memegang HP, belum bisa cara menggunakan HP. Jadi selama ini pengajaran di Majelis Taklim kami itu hanya baru sebatas pemaparan, ceramah, tanya jawab, dialog, belum bisa menggunakan media yang
berlatar belakang dengan IT. Karena kami tuh rata-rata ibu-ibunya ibu-ibu yang generasi tua yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan PR buat kami bagaimana nanti media sosial akan menjadikan satu wadah, satu media yang insya Allah ibu-ibu tidak menjadikan gaptek kembali terhadap wawasan keagamaan. Mungkin itu deh. Terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat atas buat kedepannya. Sama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.